Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hari yang baik, hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang Kau jadikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan besar atas setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji-muji, menyembah Tuhan di tempat ini. Satu anugerah yang besar buat kami semua Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau disenangkan lewat pujian, penyembahan dan doa-doa yang kami naikkan ini kepadamu. Engkau layak untuk menerima pujian, penyembahan, pengagungan kami Tuhan. Karena Engkau telah melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Engkau yang telah membebaskan kami dari semua hukuman dosa. Engkau yang telah menuntun dan memimpin kehidupan kami. Engkau yang telah memberkati kami. Engkau yang telah melakukan perkara yang besar. Engkau layak untuk menerima pujian, hormat dan kemuliaan. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk Engkau berbicara ya Tuhan. Sampaikan pesan-pesan-Mu untuk kami semua, supaya kami mengerti selama kami ada dalam dunia ini, apa yang kami harus lakukan dan kerjakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya lewat kehidupan kami boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan supaya kami diubahkan, boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa berada bersama-sama kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian pada siang hari ini di tempat ini. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang kenalan saya. Dia sedang ada masalah ya, dengan seseorang ya, dan orang ini begitu rupa sampai ya merugikan, ya membuat segala sesuatu yang tidak baik kepada kenalan saya ini. Nah, dia bercerita kepada saya demikian. Saya didatengin oleh, ya boleh sebutkan katakanlah seorang pengacara, tetapi pengacara ini pengacara yang mafia ya. Jadi dia datang, dia bilang gini, udahlah serahin ke saya aja gitu ya. Beres ya. Maksudnya beres apa Saudara? Pengacara ini bilang, you mau apain orang itu? Ya, kasih tahu saya aja. Mau diapain? Terserah. Ya, bilang aja. Ya mungkin kasarnya tuh, you mau kepalanya nanti saya kasih. Ya, mau berapa potong? Silakan kasih tahu aja nanti saya pokoknya bisa atur. Begitu Saudara. Ini kenalan saya kaget. Hah? Sampai begitu? Dia bilang iya. Dia bilang akhirnya cerita sama saya, tapi saya nggak lakukan Pak, saya nggak mau. Gitu. Karena itu nggak berkenan kepada Tuhan. Sampai sekarang, Saudara, pengacara itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang bermasalah dengan kenalan saya ini. Ya. Nah, waktu dia cerita seperti itu, Saudara, dia hanya menceritakan seperti ya cerita biasa. Ya, dia cuma menceritakan bagaimana, wah saya bermasalah dan sebagainya. Tapi apa yang saya tangkap pada waktu kenalan saya ini bercerita demikian, saya menangkap sesuatu. Saya bilang betapa berperannya kata-kata kamu. Pengacara itu sedang menantikan kata-kata dari kamu, yes, ya, oke, setuju atau deal. Tapi Saudara, selama kata-kata itu belum keluar dari kenalan saya ini, maka si pengacara yang dia bilang terserah mau diapain saja. Ya, jadi dia seolah-olah yang punya kuasa, punya power dan dia bisa lakukan apa saja, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena belum ada kata yes daripada orang yang punya otoritas ini, Saudara. Ya. Waktu saya belajar itu, saya bilang, wah, betapa kita juga mungkin demikian kepada Tuhan, Saudara. Ya. Seringkali, Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Tetapi Saudara, selama kita belum menyerahkan hak kepada Tuhan untuk melakukan satu tindakan yang merupakan mungkin pertolongan bagi kita, atau apapun juga, maka perhatikan baik-baik, dia belum dapat melakukan apapun buat kita. Saudara, saya belajar. Ya, karena dalam alam roh itu sesuatu yang sangat berpengaruh. Ya. Nah itu sebabnya saya waktu dengar itu, saya bilang wow, sampai sekarang pengacara itu belum bisa lakukan apa-apa. Tapi
Sekali kenalan saya ini bilang, oke, deal. Ya, urusan mungkin uang belakangan atau pokoknya yang dia tunggu adalah oke atau enggak, oke atau enggak, oke atau tidak. Sebelum dia ngomong oke, nggak bisa terjadi. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan tentang betapa pentingnya menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Ya. Supaya Tuhan bisa bertindak. Seringkali kita cuma minta, tetapi ya mungkin kita bilang ya tolong. Tapi ya oke enggak? Ya. Oke enggak? Bilang oke dulu. Oke, saya serahkan kepada kamu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Saya teringat dengan satu kali di dalam Yohanes pasal yang kedua, Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya. Kalau saudara melihat peristiwanya itu sederhana sekali. Singkatnya kita tahu pokoknya ada perkawinan di Kana, setelah itu kehabisan anggur dan Yesus mengubahkan air menjadi anggur. Itu yang kita tahu. Ya. Tapi kalau secara detail saudara perhatikan baik-baik, maka yang pertama adalah memang Yesus itu harus diundang dalam pernikahan itu. Harus ada di dalam pernikahan itu. Kalau enggak mungkin air menjadi anggur. Itu sudah langkah yang benar. Tetapi langkah yang kedua adalah apakah kita meminta dan menyerahkan sepenuhnya otoritas itu kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Ibu Yesus datang kepada Yesus. Ya, mereka kehabisan anggur. Saudara perhatikan kalimat ini. Yesus itu diberitahu oleh ibunya, mereka kehabisan anggur. Ya. Di dalam kalimat ini seolah-olah terkandung satu keinginan Ibu Yesus. Tolongin mereka dong. Ya. Tolongin mereka. Ya. Tapi dia nggak ungkapkan. Dan Yesus berkata begini kepada Ibu Yesus. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Kenapa Yesus mesti tanya lagi? Seolah-olah tuh Yesus bilang, lu kasih ke gua otoritas itu. Ya. Kamu kasih ke saya otoritas itu supaya saya bisa lakukan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Saudara, saya sangat yakin pada waktu itu Yesus sebagai tamu di perkawinan di Kana itu, kalau nggak dikasih otoritas, dia jadi sebagai tamu. Sering kali kita berpikir, saudara, Tuhan pasti akan otomatis menolong kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar. Apalagi hari-hari ini kita berkata tahun 2014 ini adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Tuhan yang membukakan dan kita berharap Tuhan sendiri yang membukakan. Ya, lebih kurang 2-3 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kita harus ada usaha yang kita kerjakan. Tuhan melihat pekerjaan kita itu, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Nah saudara, hari ini saya menangkap sesuatu bahwa kalau Tuhan belum diserahkan sesuatu, Tuhan silakan. Ya. Kita jangan cuma bilang do something God, do something, enggak. Tapi serahkan dulu Tuhan, yes, aku serahkan. Nah pada waktu itu Bu Yesus bilang oke. Ya. Lalu dia bilang sama pelayan-pelayan, hei pelayan, apa yang dikatakan oleh orang ini perbuat. Artinya, Jesus, I give you all the authority to you. Do something, whatever you want, silakan. Apa saja. Dan pada waktu itu Yesus menangkap, yes, oke. Baru dia perintahkan sesuatu dan mujizat itu terjadi. Sudah menangkap sesuatu hari ini? Kenapa sebegitu pentingnya penyerahan hak ini kepada Tuhan? Saudara, sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, itu diciptakan dengan kehendak bebas. Inilah satu kebesaran pribadi Allah pencipta kita. Dia mau menciptakan satu produk yang namanya manusia itu, yang serupa dan segambar dengan dia, ditambah saudara memiliki kehendak bebas yang artinya ciptaannya ini bisa mengatur hidupnya semau-maunya, bahkan kalau mau menentang Tuhan sebagai penciptanya bisa. Ya. Siapa yang mau menciptakan produk yang demikian saudara? Ya. Mungkin dia bikin komputer, dia bikin robot, dia bikin binatang, mungkin ya, yang sedemikian rupa bisa nyerang balik. Ya. Guru kungfu aja pasti ada satu jurus yang akan dia sisahin, ya, supaya nggak bisa menangin dia. Tetapi Tuhan menciptakan sedemikian rupa Adam dan Hawa, ya, sehingga dia bisa menentukan arah dan tujuan hidup mereka sesuai dengan keinginan mereka. Mau menentang Tuhan, itu kebesaran hati Tuhan. Ya. Itulah serupa dan segambar dengan Tuhan. Tentunya Tuhan inginkan semua manusia itu hidup dalam rencananya yang baik, yang indah, yang luar biasa. Itu keinginan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kalau kita melihat,
dengan adanya kehendak bebas manusia. Saudara perhatikan baik-baik bahwa tidak ada seorang pun ya, atau makhluk apapun, termasuk roh apapun, saudara. Dan sekaligus saya berkata mungkin bagi saudara ekstrim, termasuk Tuhan sendiri, tidak bisa menahan dan tidak bisa menghalangi manusia untuk bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Ya, gak bisa. Kadang-kadang kita berpikir, ya Tuhan dong tahan saya. Ya. Satu bukti, saudara, ketika di Taman Eden kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan semua sesuatu yang luar biasa buat Adam dan Hawa. Ya, setelah mereka diciptakan, disediakan, mereka disuruh manage taman ini. Dan Tuhan cuma memberi perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon yang ini buahnya kamu gak boleh makan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, gak boleh. Ya kenapa? Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Ya. Cuma dikasih tahu seperti itu, saudara. Ya. Jangan kamu makan, artinya itu satu perintah yang bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan manusia. Tapi singkat cerita, Tuhan aja dilanggar. Ya. Gak ada yang bisa menahan, saudara. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau saudara bilang, ya memang Tuhan yang mengarahkan, tidak sama sekali. Apakah Tuhan tahu manusia itu akan jatuh dalam dosa? Kemungkinannya iya. Ya, karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas. Dan dia sudah punya begitu banyak plan. Kalau misalnya sampai manusia mengambil keputusan ini, ya, plan A, plan B, plan sampai sekian banyak. Dia punya plan itu. Tetapi apakah Tuhan mengarahkan? Apakah Tuhan menskenariokan? Tidak sama sekali. Semua diserahkan kepada kehendak bebas manusia. Kalau saudara melihat seperti ini, saudara, maka apa yang terjadi kepada kita saat ini, itu sebetulnya adalah hasil keputusan kita sendiri. Ya. Termasuk kalau saudara ada di tempat ini, di gereja ini, saudara datang ke tempat ini, itu karena saudara tadi baru ambil keputusan itu. Ya. Termasuk saudara duduk. Tadi Pak Tony di belakang, saya bilang, Pak Tony, ayo duduk, dampingin saya sebentar ke depan. Pak Tony bilang, enggak mau. Ya. Waktu bilang, ayo dampingin saya aja. Lalu dia ikut saya. Apakah berarti dia berjalan sesuai dengan kehendak saya? Tidak. Dia berjalan sesuai dengan keputusannya. Setelah dia timbang, dia bilang, oke, saya mau. Iblis cuma bekerja seperti itu, saudara ya. Tuhan juga cuma bekerja seperti itu. Kalau saudara melihat seperti ini, maka kita gampang. Bukankah sampai sekarang manusia juga demikian, saudara? Seringkali Tuhan sudah berfirman, memerintahkan, memberitahukan konsekuensinya. Namun saudara dan saya, kita masih bisa mengabaikannya. Ya. Betul enggak, saudara? Ya. Kadang-kadang kita masih bisa. Ya. Coba kita renungkan. Ya. Cengli enggak? Cengli apa bahasa? Apa ya? Pantas enggak ya? Pantas enggak kira-kira? Pantas enggak kalau kita sedang mengalami masalah, kita minta sama Tuhan, buat mujizat, berikan jalan keluar, atau berkati kita Tuhan. Tapi di sisi lain, untuk melakukan kehendaknya, kita nggak mau, saudara. Nah ini yang terjadi kan seringkali. Nah di dalam Mazmur 50 ayat 16-17, firman Tuhan katakan demikian. Mazmur 50 ayat 16-17, tetapi kepada orang fasik, Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Saudara, firman Tuhan katakan seolah-olah begini, kalau saudara suka menyebut-nyebut janji Tuhan untuk saudara, tapi saudara membenci teguran dan mengesampingkan firman Tuhan, sebetulnya kita sedang bermimpi karena janji itu tidak akan pernah digenapi sampai kita mau memperhatikan dan mentaati firman-Nya. Ini Tuhan yang ngomong, saudara. Ya. Lalu apa artinya memperhatikan dan mentaati firman? Ya. Tuhan ingatkan, kita harus berkata ya atas seluruh firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita katakan ya. Kita harus menyerahkan sepenuhnya hak kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, sepenuhnya. Kita katakan, Tuhan kehendakmu di atas kehendakku.
Ketika engkau katakan, aku ikuti. Dan aku akan laksanakan semua kehendak-Mu dengan baik dan tepat. Saya membaca saudara di dalam Matius 6 ayat 10, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, demikian bunyinya. Kalau saudara perhatikan baik-baik Matius 6 ayat 10, firman Tuhan katakan, diajarkan doa, antara lain kalimatnya begini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menaruh kehendak Bapa di surga di atas kehendak kita. Taruhlah. Memang kita punya kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa mengatur. Tapi Tuhan ajarkan kalau kita mau mengalami yang baik, kita harus taruh itu di atas kehendak kita. Kenapa ada keributan dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, masyarakat, bahkan ironisnya kadang-kadang dalam pelayanan, dalam gereja, itu sepertinya ada keributan. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 katakan demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, hal ini sederhana sekali. Kenapa ada kekacauan, ada perbuatan jahat? Dalam rumah tangga, kalau sudah ada hal-hal yang mementingkan diri sendiri, suami mementingkan diri sendiri, istri mementingkan diri sendiri, pasti terjadi kekacauan. Mungkin orang tua membuat anak-anak menjadi iri hati satu sama lain, itu terjadi kekacauan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, bahkan dalam pelayanan, ketika ada orang-orang yang punya iri hati, dan mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sudah hal ini berbicara mengenai ego, keinginan bebas, keakuan, semua berada mengatasi kehendak Bapa di surga. Nah itu sebabnya kita harus hati-hati saudara, kalau kita sudah mulai ada rasa iri, atau mungkin udah ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, maka kita sebetulnya potensi untuk menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Kita perlu hati-hati. Saya ingin sampaikan lagi 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Saya ingin kita baca bersama-sama, saudara, dengan suara yang terdengar. Kalau yang nggak bawa Alkitab boleh lihat ke depan. Tapi kalau yang bawa Alkitab saya menyarankan kita baca dari Alkitab. Tadinya saya nggak mau tayangkan ini, tetapi karena kebanyakan pada nggak bawa Alkitab, jadi suaranya nggak kedengeran, karena nggak bisa baca. Nah, saya menyarankan minggu depan saudara yang nggak bawa Alkitab, boleh bawa Alkitabnya, baik yang di gadget ataupun yang Alkitab buku. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, saya melihat ayat ini sebagai ayat yang rasanya secara manusia, saudara. Itu satu ayat yang rasanya sulit sekali diterima. Kenapa? Karena dikatakan kalau kita sedang berperkara dengan orang lain, saudara, sebetulnya kita sedang melakukan pertarungan untuk mempertahankan hak dan kepentingan diri kita, dan ironisnya kita dinyatakan kalah. Wah, ini firman Tuhan yang berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang telah melupakan kekalahan bagi kamu. Dan yang luar biasa, Paulus yang menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, dia berkata begini, ini saya simpulkan saudara. Kalau saudara mau memenangkan pertarungan tersebut, tidak ada cara lain. Yaitu, dengan kehendak bebas saudara, pilihlah untuk diperlakukan tidak adil. Dengan kehendak bebas saudara, pilihlah untuk dirugikan. Kalau saudara mendengar hal ini, rasanya sulit sekali. Mungkin kalau saya yang berbicara di depan ini, saudara akan berkata, Bapak nggak tahu sih namanya dirugikan kayak apa.
Bapak nggak tahu sih namanya diperlakukan tidak adil tuh kayak apa. Bapak nggak tahu sih besarnya kerugian itu seberapa. Kalau cuman mungkin 10 ribu, 5 juta, 100 juta, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau M-an, puluhan M, mungkin ratusan M, Bapak nggak ngerti. Oh saudara, saya menangkap. Meskipun saya belum ngalamin sampai sedemikian rupa yang dirugikan sampai ratusan M gitu. Tetapi saya bisa menangkap dan saya bisa mengerti bagaimana orang dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Karena untuk level-level kita sudah ngalamin. Ya saudara, dengan bobot yang mungkin lebih rendah, lebih kecil ya. Rasanya sulit saudara. Hal yang manusiawi kalau kita diperlakukan tidak adil, rasanya kita pengen nuntut keadilan. Kalau kita dirugikan, rasanya kita pengen nuntut ganti rugi. Itu hal-hal yang manusiawi. Dan itu adalah kehendak bebas yang manusiawi. Tapi Tuhan mengajar kita, apakah kita mau taruh kehendak bebas kita ini di bawahnya kehendak Tuhan? Apakah kita ingin letakkan kehendak Tuhan itu di atas kehendak kita? Ini yang menjadi masalah, saudara. Dari sejak Adam dan Hawa, masalahnya adalah kehendak manusia dia tempatkan di atas kehendak Tuhan. Itu yang menjadi masalah akhirnya. Dan pada waktu saya merenungkan ayat ini, saudara, saya rasa, wah berat juga. Ya. Kalau saya menyampaikan mungkin kepada para bisnismen yang ada di tempat ini, pasti saya yakin mereka akan mentertawakan saya. Ya yuk boleh ngomong lah, tapi kenyataannya yuk hadapin dong kenyataan gitu, saudara. Dan saya bisa rasakan. Dan itu yang saya sampaikan sama Tuhan. Tuhan, ini gak gampang. Tapi Tuhan dengan sederhana, dia cuma bilang begini, apakah pada waktu kamu dirugikan dan pada waktu diperlakukan tidak adil, aku gak tahu. Atau sebaliknya Tuhan tanya, apakah kalau kamu dirugikan dan kamu diperlakukan tidak adil, aku tahu enggak? Saudara, saya harus menjawab dengan jujur kepada Tuhan. Dan saya katakan, jelas engkau tahu Tuhan. Berapa kamu dirugikan? Apakah aku tahu? Apakah aku enggak tahu? Jawabannya jelas, engkau tahu Tuhan. Bagaimana kamu diperlakukan tidak adil? Apakah aku tahu? Apakah aku enggak tahu? Jelas jawabannya, engkau tahu Tuhan. Lalu, apa dong? Ya, jadi masalah. Sudah saya cuma renungkan, ya rasanya enggak bisa terima. Cuman itu aja saudara. Orang Chinese bilang, bo kam guan. Ya. Nggak bisa terima. Saya dirugikan seperti ini. Saya diperlakukan tidak adil seperti ini. Nggak bisa terima. Ya. Seperti kenalan saya tadi saudara. Dan itu sebabnya, hati-hati, dipakailah kesempatan itu. Maaf saya harus berkata oleh orang-orang yang mungkin dikuasai oleh pikiran-pikiran yang jahat itu. Dia datengin, Pak udah serahin aja ke saya beresin. Tiba-tiba Tuhan kasih ilustrasi kepada saya, saudara. Tuhan bilang begini, ya mungkin ada di antara saudara juga yang pernah dengar. Kalau kamu punya anak usia 5 tahun, ya, sedang main dengan anak tetangga yang kebetulan sedang datang ke rumah kamu bersama-sama dengan orang tuanya, saudara. Ya. Main-main, tiba-tiba anak kita jerit, Mami atau Papa. Wah kita kaget sekali, saudara. Kita langsung cepat-cepat samperin dan kita lihat, ternyata anak kita dengan anak tetangga itu lagi tarik-tarikan mainan anak kita. Nggak bisa ini aku punya, pinjam nggak bisa. Ketika saudara datang sebagai papa atau sebagai mama, lihat anak kita lagi tarik-tarikan dengan anak tetangga. Pertanyaannya apa yang akan saudara lakukan kepada anak tetangga itu? Ya, bukan kepada anak kita dulu. Ya, saya tanya kepada anak tetangga. Adakah saudara langsung datang kepada anak tetangga, saudara bilang, lu mau lepasin nggak lu? Nggak lepasin, tahu sendiri, nih gitu. Kira-kira saudara datang seperti itu kepada anak tetangga, siapa yang berkata, ya saya akan lakukan seperti itu. Mungkin ada yang gak jujur, tapi dalam hati, kalau saya sih saya lakukan gitu, ya gak tahu, ya silakan. Tapi apakah ada yang kedua? Dia langsung bilang sama anaknya, aduh mama kira kenapa, atau papa kira kenapa, udah kasih aja kasih. Terus anak kita bilang, nggak bisa mami, ini mahal punya, ini bagus punya, aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Papahnya bilang, udah kasih, lepasin, kasih. Terus papahnya atau mamanya bilang bisikin, nanti mama beliin yang lebih bagus,
Atau papa bilang, nanti papa beliin yang lebih besar. Atau mungkin papa beliin yang lebih mahal. Terus anak itu bilang, gitu ya Pak? Ya udah, nih. Terus langsung dia sambil ngecek, aku mau dibeliin yang lebih besar. Aku mau dibeliin yang lebih mahal, aku yang lebih bagus gitu. Mungkin dia sambil, berapa banyak? Yang pertama atau yang kedua? Saudara yang lakukan yang kedua? Ya minimal ada yang angkat kalau tadi nggak ada yang angkat. Tapi saya yakin saudara ya, saya memang belum punya anak. Tapi kalaupun saya punya anak, saya nggak bakalan itu anak tetangga. Apalagi ada orang tuanya di depan lagi nungguin. Kita bilang langsung anaknya itu tetangga bilang, Mami kepala aku dijitak sama om. Ya. Kenapa? Aku cuma pinjam mainannya anaknya nggak dikasih. Ya papa sama mama pasti berantem. Ya. Tapi kita pasti akan bilang lepasin. Sudah saya ngerti, ayat ini berbicara tentang hal itu. Kita seringkali, Tuhan. Ya. Kenalan saya yang tadi saya ceritakan di depan, saudara. Ya tentunya, saya juga mengatakan demikian. Udah ya, kalau kamu dirugikan, gak gampang sih ngomongnya sih enak saudara ya. Tapi buat dia susah, gak gampang. Dan mungkin dia akan lebih tertarik dengan pengacara itu yang bilang, udah beresin aja. Tapi karena dia bingung, saudara. Dia bingung, ambil atau enggak, ambil apa enggak. Ya. Untungnya dia sampai sekarang belum ambil itu dan saya katakan, never, jangan ambil keputusan itu, saudara. Apa dampaknya, saudara? Saya percaya ketika kita bilang, mungkin Tuhan saya dirugikan dan sebagainya. Tuhan bilang, lepaskan. Tuhan sekian Tuhan aduh Tuhan nama baik saya Tuhan. Tuhan bilang lepaskan. Aku tahu. Saudara ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Oke. Karena engkau yang ngomong Tuhan. Aku berikan otoritas kepada Tuhan. Saya lepas. Dan Tuhan bilang kalau kamu lepas aku take over semuanya. Artinya apa saudara? Tuhan akan lakukan sesuatu. Masa bapak yang jahat aja bisa kalau janji sama anaknya bohong-bohong saya nggak tahu ya. Pas habis anaknya, papa katanya papa mau beliin yang gede, papa bohong ya itu berarti papanya nggak benar. Ya. Tapi kalau Tuhan udah janji saudara, dia nggak bakalan bohong. Dia nggak seperti manusia. Cuman kadang-kadang kita yang nggak tahan, kita yang nggak bisa saudara. Hari ini Tuhan ingatin kita, ketika kita mentaati firman Tuhan, dengan sendirinya sebetulnya kita sedang menyerahkan hak kita kepada Tuhan untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan rencananya serta kuat kuasanya. Dia pencipta langit dan bumi. Tapi sebelum kita serahkan itu kepada Tuhan, perhatikan sekali lagi baik-baik, dia sepertinya orang yang gak bisa berbuat apa-apa. Dan itu sebabnya saudara beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan dalam satu penglihatan saya melihat di mana Tuhan berkata saya kepingin lakukan sesuatu. Saya kepingin lakukan sesuatu. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada yang buka diri. Nggak ada yang welcome, nggak ada yang serahin Tuhan ini. Saudara ketika saya mendengarkan hal ini, saya mengerti akan hal ini. Ya kita masih berdoa untuk mama saya ya, yang masih di ICU ini udah 1,5 bulan, saudara. Terima kasih buat dukungan doa saudara dan dukungan yang lain juga yang saudara berikan. Saya baru ngerti ini, ya. Tiap kali kita cuma bilang Tuhan lakukan ini Tuhan, tapi saya belum pernah serahkan sama Tuhan. Sampai satu hari, saudara, saya berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga Tuhan ingatkan kita harus serahkan. Ya. Dalam pengertian seringkali kita bilang, I leave it to you Lord, terserah deh ya mau diapain kayak mau diambil atau mau. Bukan itu yang Tuhan bilang. Ya. I want to do something great. Tapi kalau saya belum dikasih hak atau otoritas, aku nggak bisa. Jadi saya berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Ya. Saya bilang gini, kalau dari hati kecil kamu pengennya gimana mama? Semua saudara. Pengennya dari hati kecil kita, pengen mama itu sehat, sembuh, normal, sempurna, bisa makan, bisa ngomong, bisa jalan lagi, bisa hidup lagi bersama-sama dengan kita. Itu hati kecil kita. Ya, itu hati kecil kita. Kita nggak berjalan dengan pikiran, tapi saya tanya, hati kecil kita tuh seperti apa? Pengennya gimana? Oke, kalau gitu kita sepakat semuanya, ternyata nggak ada satupun yang tidak demikian. Semua hati kecil seperti itu. Kumpulkan, kita sama-sama kumpul.
Lalu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini hati kecil kami semua. Ya. Ternyata sama Tuhan, sepakat, ini hati kecil kami. Ya. Kita nggak tahu what is your plan. Tapi Tuhan, saya katakan saya belajar dari hal ini. Kami serahkan otoritas ini sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya Tuhan can do anything you want to do with her. Pokoknya terserah Tuhan, saya serahkan, kami serahkan sepenuhnya ini, otoritas ini, take over Lord. Saya nggak menyerahkan itu kepada dokter, saya nggak menyerahkan itu kepada obat-obatan, saya tidak mempercayakan diri atau depend on kepada obat-obatan atau dokter, enggak. Ya. Apalagi kepada suster, apalagi kepada, nggak bisa lagi. Tapi Tuhan perlu mendengar kata-kata, yes Lord, silakan. Ya, saya sudah kasih otoritas kepadamu. Dan puji Tuhan, kita melihat saudara ada perubahan yang positif. Ada perubahan yang positif. Dan kita terus berdoa. Kita tetap setiap kali, Tuhan saya sudah serahkan sama Tuhan. Dan kita enggak ngutak-ngutik lagi. Kalau kita udah serahkan, biar Tuhan yang mengerjakannya. Tapi perlu Tuhan mendengar dari kita. Saudara, Tuhan Yesus sendiri menyerahkan hak kepada Bapaknya untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Yaitu ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa semalam-malaman, saudara. Dia mencari, ya, dari doanya kita bisa tahu bahwa dia menyerahkan haknya kepada Bapaknya. Dia bilang begini, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia tidak menyerahkan whatever you want to do, tapi dia bilang begini, keinginan kecilku Tuhan, semuanya ini berlalu. Tapi kalau memang sampai itu terjadi, sampai berlalu, biarlah berlalunya ini bukan karena aku yang ingin, tetapi itu memang karena kehendakmu. Artinya saudara, dia betul-betul menempatkan diri bahwa kehendak Bapa atau kehendak Tuhan itu di atas daripada kehendaknya. Dan apa hasilnya kita lihat? Hasilnya keselamatan bagi dunia. Ya. Saudara, sesungguhnya saudara dan saya kita tidak punya hak lagi atas hidup ini. Ya. Kenapa? Karena kita sudah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Korintus 6 ayat 19-20 katakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kalau kita melihat semua ayat-ayat ini selalu hanya mengingatkan, ya. Tapi dikembalikan pada kehendak bebas. Roma 12 ayat 1 katakan begini. Saudara-saudaraku, Paulus katakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus tidak pernah paksa, Tuhan gak pernah paksa. Kehendak bebas. Nah itu sebabnya saudara hari ini mari kita belajar. Apa saja sih yang kita harus serahkan kepada Tuhan. Ya kita tentunya semua ingin mengalami hal-hal yang baik dalam hidup ini. Bahkan kita bisa sampai ke surga nanti ya dengan selamat. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kita harus belajar saudara. Yang pertama menyerahkan kekhawatiran kita. Ya. Hal yang sangat sederhana. Kadang-kadang kita punya khawatir. Khawatir itu adalah manusiawi. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Khawatir itu wajar. Ya. Khawatir itu manusiawi. Siapa yang gak khawatir? Ada beberapa orang yang gara-gara kita pindah ke tempat ini saudara. Ya. Dia nggak datang lagi kemari. Kenapa? Dia bilang, saya takut tempat tinggi katanya. Saya takut ketinggian. Saya bingung juga.
Kenapa bisa takut? Enggak tahu. Pokoknya kalau saya udah di sini, saya lihat ke sana, langsung gemeteran. Ya. Itu udah fobia, ya, takut di tempat tinggi. Padahal saya bilang masuk aja ke lift, udah kan nggak lihat apa-apa. Di lift kan nggak kelihatan apa-apa. Udah habis ini duduk sini nggak usah lihat kiri kanan, nggak bisa. Karena pas nengok sini, langsung ketakutan dia. Kayaknya ada di tempat tinggi. Nah mungkin kita nggak sampai seperti itu, saudara. Tapi kita khawatir. Gimana nanti kehidupan kita ke depan, gimana anak kita, gimana suami kita nih, apakah benar-benar pulang atau enggak, istri kita bisa enggak ngatur segala sesuatu, banyak sekali. Selama kekhawatiran itu belum diserahkan kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu menjadi milik kita. Dan akan sangat sulit kita untuk melepaskan diri dari kekhawatiran itu, believe it or not. Tapi ketika Tuhan katakan, serahkan segala khawatirmu itu kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Maka kita ngomong, saudara. Dan ini yang sering kali saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir tentang ini. Dan sekarang Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku ini tentang hal ini, saudara. Ada orang yang khawatir kehidupannya dan sebagainya, sebutkan aja. Atau misalnya khawatir kalau anak saya keluar negeri ini nanti dia, misalnya dia jadi seks bebas. Atau mungkin dia jadi berubah, dia jadi... Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku serahkan kekhawatiranku kepada anakku ini. Ya, aku serahkan, tapi mesti ngomong sudah. Ya. Ingat pengacara tadi, dia mau dengar. Ketika bilang aku serahkan, itu tiba-tiba rasanya pleng. Ya. Karena udah oke, you serahkan, oke. Itu baru satu kekhawatiran, kalau banyak jangan, pokoknya semua kekhawatiranku Tuhan aku serahkan. Enggak ada borongan sudah. Ya, one by one. Ketika sudah ingat lagi, langsung ngomong lagi, Tuhan yang ini belum diserahkan. Ngomong, ya, ngomong apa yang menjadi kekhawatiran saudara. Yang kedua saudara, ini Tuhan ingatkan lagi. Pembalasan. Ya. Pernah enggak saudara baca di dalam Roma 12 ayat 19? Demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kepada tempat murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Pernah enggak saudara baca ayat ini? Saudara ketika saya membaca ayat ini, sejak itu saudara saya tidak pernah mau menuntut pembalasan. Karena saya tahu bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan diambil, kita harus serahkan. Mungkin ketika kita bilang, udah balas saja, udah. Kenapa tadi Tuhan bilang, kenapa kamu nggak lebih suka dirugikan? Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Karena ini, itu hakku, jangan diambil, jangan diambil. Kalau saudara ngerti akan hal itu, saya bilang, Tuhan aku nggak akan nuntut pembalasan terhadap orang yang merugikan aku. Ngomong saudara, aku serahkan. Tapi jangan bilang gini saudara, nanti lo dibalas Tuhan lo baru tahu lo ya. Nanti lo Tuhan yang akan balas, itu nggak usah gitu. Itu sama juga masih keki. Ya. Tapi ketika kita bilang, Tuhan aku nggak menuntut pembalasan. Karena aku ngerti. Serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang kita harus serahkan? Waktu. Ya. Waktu. Seringkali kita berpikir bahwa waktu ini adalah milik kita. Kita atur semau-maunya. Memang betul. Ya. Kita mesti bikin planning, ngatur waktu. Tetapi kita nggak boleh lupa bahwa yang punya waktu itu Tuhan. Yang ngatur waktu itu Tuhan. Satu kali ada perumpamaan di Alkitab ini dikatakan ada orang kaya yang punya hasilnya luar biasa berlimpah-limpah dan ketika tambah lagi hasilnya dia bikin lumbung yang lebih besar lagi karena hasilnya berlimpah-limpah. Ternyata lumbungnya masih nggak muat lagi, dibikin lagi sampai besar dan menurut saya sampai situ nggak ada masalah, bagus sekali saudara. Ya, dia bikin perencanaan, hasilnya banyak, lumbungnya mesti besar, tapi yang salah adalah ketika dia bilang begini. Nah sekarang tenanglah hai jiwaku, ya. Duduklah uncang-uncang kaki dan tidur-tidur senang sampai tunggu sampai ke-7 turunan gak habis-habis harta ini gitu kan ya. Dia lupa saudara. Ya. Dan Tuhan berkata itu orang kaya yang bodoh. Karena dikatakan kalau malam ini hidupnya diambil daripadanya. Untuk siapakah hartanya yang banyak itu? Saudara, ketika kita mengerti akan hal ini, mari kita serahkan waktu ini. Waktu Tuhan Yesus itu diajakin pergi ke Galilea oleh murid-muridnya. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-7,
Yesus menjawab begini. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ya. Ini satu gambaran, saudara. Ya. Satu gambaran di mana Yesus berkata, my time is not mine. Ya. Tapi waktuku adalah miliknya Tuhan. Itu sebabnya kita serahkan biarlah Tuhan yang mengatur waktu itu lewat kita. Yang ketiga, saudara, yang keempat adalah uang kita. Kisah para Rasul 5 ayat yang ketiga dan keempat. Kisah para Rasul 5 ayat yang ketiga dan keempat. Ini ada satu peristiwa ketika pada zaman kisah para Rasul, saudara, itu jemaat sedemikian rupa, begitu rukunnya, begitu menjadi satunya, sehingga dikatakan apa yang menjadi kepunyaan seseorang itu menjadi kepunyaan yang lain juga. Ya, dia nggak ada egois, semuanya bisa sama-sama. Ya. Nah, ada sepasang suami istri yang bernama suaminya Ananias, istrinya Safira. Ya. Mereka habis menjual sebidang tanah. Nah, pada waktu itu kalau mereka habis jual sebidang tanah itu namanya hidup sama-sama, mereka bawa ke Petrus, Rasul. Mereka bilang, Pak Petrus, inilah hasil ya, ladang yang kami jual dan uangnya kami serahkan, terserah Bapak aturnya gimana, pokoknya kami sudah jual. Ya. Nah saudara, ternyata mereka berdua ini sepakat dan hanya memberikan sebagian daripada hasil penjualan tanah itu kepada Petrus. Dan mereka bawa saudara. Waktu mereka bawa ditanya sama Petrus, Ananias, apakah ini semua hasil penjualan tanah yang kamu bawa? Ananias bilang, oh sure, betul, sama sekali sepenuhnya. Tapi dia bohongin Roh Kudus, padahal enggak. Nah ini yang kata-kata Petrus kepada Ananias, Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Saudara, Tuhan tidak tertarik sama sekali buat uangnya Ananias dan Safira. Enggak tertarik, saudara. Dia bilang, sebelum dijual itu milik kamu. Sesudah dijual uangnya juga ada di tangan kamu. Kamu mau aturin terserah. Ya, tapi yang menjadi bagian kita, saudara, tadi saya katakan apakah kita ingin menyerahkan uang kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, jangan salah paham. Maksudnya itu bukan seperti kayak pada waktu zaman Ananias Safira. Seolah-olah kalau menyerahkan kepada Tuhan itu saudara sekarang harus jual harta saudara bawa ke gereja ini. Bukan itu. Tetapi yang saya katakan ngomong sama Tuhan. Tuhan ini adalah uang yang Tuhan percayakan pada saya. Saya serahkan hak penggunaannya kepada Tuhan. Sepenuhnya. Karena kalau saya yang gunakan kadang-kadang bisa salah. Bisa rugi. Bisa digunakan untuk hal yang sia-sia. Tapi saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan take over, Tuhan akan ambil. Nah pada waktu itu, Ananias tidak lakukan seperti itu. Ya, dia atur sendiri, dia bagi sebagian. Uang juga kita harus. Ya. Kalau Tuhan aturin, terserah Tuhan, saudara. Nah ini dia. Ya. Yang kelima, saudara, saya cuma sampaikan 5 aja, nanti saudara perluas sendiri. Anak-anak. Ya. Tadi kita lihat, bukan kebetulan hari ini ada penyerahan anak. Kenapa mesti anak ini diserahin, saudara? Kenapa enggak usah diserahin aja? Biar sampai gede. Ya. Bagi orang-orang yang mengerti, saudara, akan ada perbedaan yang besar sekali. Ketika seorang anak itu diserahkan, dengan seorang anak tidak diserahkan, itu sangat besar perbedaannya. Kita hanya melihat satu momen yang sederhana. Tuhan, hari ini anak ini diserahkan sepenuhnya sekarang jadi milikmu, silakan engkau berkarya, engkau bekerja, kau akan melindungi. Tapi dalam alam roh, saudara, itu sama seperti tadi saya katakan kenalan saya itu ngomong, yes, silakan, langsung dikerjakan. Tapi kalau belum diserahkan, ya sudah. Ya. Saya juga katakan kepada mungkin orang tua yang tidak membawa anaknya ke sekolah minggu, tolong dibawa. Ya, kenapa? Karena anak itu akan dididik pengenalan akan Tuhan. Sehingga apa? Anak ini pada waktu bertumbuh,
dia bisa mempunyai satu pengharapan kepada Tuhan. Kalau dia mungkin mengalami masalah, dia bisa punya jalan keluar. Kalau dia mungkin mengalami jalan buntu, dia seperti punya pengharapan. Itu karena dia kenal Tuhan. Yang lebih lagi saudara, dia akan kenal pengampunan. Kalau saudara tidak berikan kepada Tuhan dan tidak serahkan kepada Tuhan, dia nggak akan kenal pengampunan. Ya, hidup kita sebagai manusia itu pasti banyak salah, banyak kekurangan, pasti. Ya, bahkan mungkin lakukan dosa. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang nggak kenal Tuhan Yesus, dia nggak punya pengampunan, betapa stres dan tertekannya. Ya, kita bersyukur kalau ada salah kita bisa, Tuhan ampunin saya, beres lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak punya Tuhan Yesus, gimana saudara? Saya berbuat salah, saya tertekan. Lah kalau misalnya sekarang udah umur 50-an, salahnya udah berapa banyak tuh saudara, intimidasinya udah berapa banyak. Wah, saya akan tertekan. Nggak ada pengampunan saudara. Nah yang lebih lagi saudara, yang ketiga adalah dia akan belajar kasih Kristus bukan hanya untuk pengampunan dirinya, tetapi dia bisa mengampuni orang lain. Ketika dia bilang, udahlah nggak apa-apa, kalau teman kamu jahatin kamu, ampun aja, dia bisa. Kalau enggak, minimal 3 ini hilang dari anak-anak kita. Minimal 3 ini hilang. Dia enggak punya pengharapan, dia akan dengan fight dengan kekuatan dia sendiri, dia akan egois pasti, dan dia akan tertekan karena dia enggak punya pengampunan, dan dia akan betul-betul jadi masalah dengan orang lain. Ya, karena dia enggak suka, mungkin dia bisa bacok, dia bisa bunuh, dia bisa macam-macam dia lakukan. Ya. Itu sebabnya saudara, jangan anggap enteng, serahkan anak-anak. Kenapa kita ada toddler, ada kids, ada teens, ada youth, itu semua ada bagian-bagiannya. Ya. Kalau saya lihat mulai dari anak-anak kecil, wah, ya, saya sedih sekali ketika satu kali saya datang ke rumah satu keluarga, saudara. Ya, ini udah cukup lama dan orangnya nggak ada di sini. Ya, jadi saya ngomong kalau ada di sini pasti nggak enak. Udah lama sekali. Ya. Waktu saya datang ke rumahnya, saya ditunjukin dengan, Pak, ini Pak, waktu masih kecil-kecil. Dalam foto keluarga itu ada anaknya yang lagi jongkok, ya, ada yang lagi gini, segala macam itu dikasih, ini. Tapi pada waktu ditunjukkan, saya senang lihat fotonya. Cuma kenyataannya gimana, saudara? Saya sedih. Kenapa anak-anaknya itu semua, ya, mengalami hal yang gak enak. Dan itu yang mendorong saya, Tuhan ini mesti anak-anak ini. Jadi kalau misalnya saudara belum menyerahkan anak-anak, serahkan ya sama Tuhan, bilang sama Tuhan, nanti Tuhan akan handle. Tapi yang pasti saudara, dari semuanya ini kita harus serahkan diri kita sama Tuhan. Tuhan, this is my life. Ya. Inilah hidupku Tuhan, inilah hidupku. Biar Tuhan yang pakai dan Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan kalau nemuin orang yang berkata demikian saudara, wah, udahlah, ya. Kita akan melihat karya Tuhan yang besar. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata itu akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam diri kita. Tapi satu kunci sekali lagi, serahkan haknya itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa ambil alih semuanya. Amin. Kita akan masuk dalam doa, saya mengundang para pemain musik. Mari kita nyanyikan lagu This is my desire. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Let your way in me, have your way in me. This is my desire to worship you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give
give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Benar Tuhan, this is my desire. This is my desire. Benar Tuhan, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, Lord, all I have within me, I give you praise, Jesus. I give you praise. Benar Tuhan. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord. I live for you alone. Every breath that I take. Yes, Lord. I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Lord, I give you my heart. Yes, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Every moment I'm awake, yes, Lord. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Lord, have your way in me. Yes, Lord. Saudara, saya tiba-tiba diingatkan, Tuhan katakan demikian. Untuk manusia seringkali kita bisa percaya dan bisa menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Mungkin saudara punya urusan, saudara ketemu dengan pengacara, saudara sakit, saudara datang kepada dokter, dan saudara mengungkapkan segala sesuatunya. Saudara punya banyak urusan yang lain, saudara serahkan kepada orang-orang yang mengurus. Saudara berkata, tolong urusin, saya serahkan. Mungkin dengan bayaran yang begitu mahal, yang kadang-kadang juga belum tentu bisa dibereskan dengan baik. Tapi kita bisa menyerahkan sepenuhnya. Kita bisa mempercayakan, bahkan kadang-kadang kita ditipu. Kita dibohongin. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, kenapa untuk aku gak ada yang mau bisa percaya sama aku? Gak ada yang pernah bisa ngomong sama aku. Tuhan, I give you the authority. Mungkin kita berkata, kok lucu ya, Tuhan dikasih otoritas. Iya, karena memang kita punya kehendak bebas. Kita punya otoritas terhadap diri kita sendiri. Tuhan tidak bisa campur tangan. Hari ini sebetulnya Tuhan pengen dengar dari kita. Mungkin apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, kita belum pernah serahkan sama Tuhan. Kita pernah serahkan sama orang lain.
Mungkin sama pendeta, sama pengacara, sama dokter, sama siapa saja. Kan sama guru-guru anak-anak kita, kekhawatiran kita ungkapkan. Tapi belum pernah kita serahkan kepada Tuhan. Waktu kita, uang kita, anak-anak kita, bahkan masa depan kita. Kita belum pernah katakan kepada Tuhan, Tuhan, I give you the right, I give you the authority to do everything what you want to do. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya hari ini ada di antara mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berikan otoritas sepenuhnya, silakan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang berkata demikian sama Tuhan, mari kita angkat tangan, nyatakan Tuhan, ungkapkan apa yang menjadi saudara ingin serahkan sepenuhnya. Mungkin saudara mau katakan, Tuhan, aku rasanya nggak bisa terima itu orang jahatin saya. Tapi hari ini saya serahkan Tuhan, karena aku tahu pembalasan itu adalah hak-Mu Tuhan. Aku tidak berhak menuntut pembalasan. Aku serahkan Tuhan, aku serahkan. Silakan Tuhan. I give you my heart, Lord. I give you everything, Lord. Have your way in me, Lord. Jadilah rencana-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga, Tuhan. Jadilah dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami serahkan. Orala basyandara la barala 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 basyandara la barala. La basyandara la barala barala. Orala basyandara la barala barala. Siara la barala barala barala. Serahkan waktu kita kepada Tuhan. Serahkan uang yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Kami declare hari ini Tuhan di hadapan-Mu dan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, Engkau berhak untuk mengambil alih semua kekhawatiran kami Tuhan. Semua pembalasan, semua waktu, uang, anak-anak, bahkan hidup ini Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, Engkau yang berotoritas sepenuhnya. Kami akan melihat bahwa Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya merasakan kelegaan ketika kita berkata demikian, karena saya tahu bahwa secepat itu juga Tuhan katakan, "Oke, I will do according to my riches and glory." Saya akan lakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi kesanggupanku, kata Tuhan. Menjadi kuasaku, kemuliaanku. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau akan terus melanjutkan karya-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Engkau terus akan mengerjakan perkara-perkara besar atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau akan menggenapi seluruh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orala basyandara la barala. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dari hati yang bersyukur katakan, thank you Jesus. Oh, thank you Lord.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara, saya merasakan semua beban yang selama ini mungkin saudara yang harus memikul, harus menanggung, semua telah diserahkan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.